Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyaallah tabarakallah, kita sudah berjumpa kembali kepada bulan yang suci, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang dimana pada bulan Ramadan ada satu ibadah yang diwajibkan khusus pada bulan Ramadan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pada ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwasannya ibadah puasa ialah ibadah yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Maka jika seseorang tersebut tidak menjalankan ibadah puasa, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Dan juga ibadah puasa ialah bukan hanya ibadah yang diperuntukkan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga diperuntukkan kepada umat-umat daripada sebelum Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa memiliki definisi dalam secara bahasa yaitu al-khauf. Khauf ilallah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, takwa memiliki makna imtithalul awamiri wa jitinabin nawahi. Kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa, kalimat takwa memiliki 4 huruf. Ada yang pertama ialah huruf ta, kemudian huruf qaf, kemudian huruf waw dan huruf ya. Takwa, kalimat takwa memiliki 4 huruf. Yang pertama huruf ta, kemudian ada huruf qaf, ada huruf waw dan juga ada huruf ya. Ta memiliki makna tawaddu, yaitu apa? Maka orang-orang yang bertakwa senantiasa memiliki sifat tawaddu, yaitu apa? Sifat rendah hati, sifat rendah diri, yaitu lawan daripada sifat sombong. Kemudian yang kedua ada huruf qaf, yaitu apa? Yang memiliki makna qanaah, yaitu setiap orang-orang yang bertakwa memiliki sifat yang merasa cukup, tidak pernah meminta dirinya itu lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ia tahu bahwasannya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu adalah suatu kebaikan untuk dirinya. Kemudian yang ketiga ada huruf waw, yaitu apa? Wara. Maka orang yang bertakwa selalu menjaga dirinya daripada hal-hal syubhat ataupun hal-hal makruh. Yaitu apa? Sifat wara adalah sifat yang menjauhkan diri seseorang daripada hal-hal yang makruh ataupun hal-hal yang syubhat. Jikalau hal-hal yang makruh dan hal syubhat sudah dihindari, bagaimana pula dengan hal-hal yang haram? Kemudian yang terakhir ialah huruf ya, yaitu apa? Ya memiliki makna yakin. Maka dari itu seorang yang bertakwa memiliki kaidah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan kepada orang yang bertakwa itu atas apa yang akan datang dan tidak ada kesedihan bagi apa yang telah lalu. Mengapa? Karena dia yakin apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu itulah semuanya adalah kebaikan. Nah, sebagaimana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah kalian kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bekal ialah takwa. Imam Al-Ghazali
berincikan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan bahwasannya fa idza arafta ma'na shaum fastaktsar minhu mastata'ta. Kata Imam Ghazali, jikalau engkau mengetahui kandungan atau makna daripada puasa, maka engkau akan memperbanyak daripada puasa. Kenapa? Li'annahu asasul ibadat wa miftahul qurabat. Karena sesungguhnya puasa itu adalah asas daripada ibadah-ibadah dan juga kunci daripada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya takwa. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal bani Adam, seluruh amal manusia itu kembali kepada dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Karena sesungguhnya puasa itu kembali untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran untuk orang yang berpuasa. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang selalu menantikan ibadah puasa. Berbahagialah bagi seorang yang selalu menjalankan daripada apa-apa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang akan membahagiakan mereka. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Jikalau dia berbuka puasa, maka dia akan bahagia dengan berbuka puasanya. Siapa yang tidak bahagia ketika seharian menahan dahaga, seharian menahan puasa, seharian menahan lapar, kemudian disajikan dengan makanan-makanan yang enak. Kemudian yang kedua, fa idza laqiya rabbahu fariha bi liqa'ihi. Dan ketika dia bertemu kepada Tuhannya, dia bahagia dengan pertemuan dengan Tuhannya. Mengapa? Karena dia membawa amal-amalan, dia membawa pahala-pahala yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lil jannah babun lahu rayyan, la yadkhuluha illa shaimun." Di surga ada sebuah pintu yang dinamakan babur rayyan ataupun pintu ar-rayyan. La yadkhuluha illa shaimin. Yang dimana babur rayyan ini tidak akan dimasuki kecuali untuk orang-orang yang berpuasa. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang bisa masuk kepada golongan-golongan yang berbahagia ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.